Musim semi 2005 terasa lebih berwarna di Grovetown, Georgia. Setidaknya begitulah menurut pasangan Becky dan Tony Sears. Dari balik jendela mereka melihat ada kesibukan di rumah kosong di sebelah rumah mereka. Sebuah keluarga pindah ke sana. Sebagai tetangga yang baik, Becky dan Tony Sears mengunjungi tetangga baru mereka dan memperkenalkan diri. Tetangga baru itu adalah keluarga Parsons yang terdiri dari suami istri David dan Kay dengan seorang anak mereka. Sejak awal perkenalan, keluarga Sears dan Parsons langsung merasa cocok. Keluarga Sears memiliki 5 anak yang segera akrab dengan anak keluarga Parsons. Hubungan Becky dan Kay juga semakin dekat. Becky yang bekerja sebagai manajer di sebuah klinik terapi Healing Hands Physical Therapy memberi pekerjaan pada Kay di klinik itu. Kini Becky dan Kay bukan hanya sekedar tetangga, tapi sudah jadi sahabat. Kemana-mana selalu bersama, melakukan kegiatan juga bersama termasuk ikut program diet. Wajah keduanya juga mirip, seperti kakak beradik, meskipun sifat mereka agak berbeda. Becky lebih outgoing dan berani, sedangkan Kay lebih kalem. Becky Sears adalah wanita sibuk. Selain saban hari bekerja di klinik sebagai office manager, dia juga harus mengurus 5 orang anak. Sang suami Tony yang bekerja sebagai supir truk jarang di rumah, sehingga hampir semua urusan dikerjakan Becky dengan bantuan anak keduanya, Christopher. Christopher dan Michael Bowers adalah anak Becky dari pernikahan sebelumnya. Christopher yang berusia 19 tahun adalah anak kedua dan jadi favorit Becky. Hubungan mereka sangat spesial dan dekat. Becky kerap memanjakan Christopher dengan berbagai hadiah mahal. Sikap dan sifat Christopher pun tidak mengecewakan. Dia anak patuh dan sayang pada ibunya. Kehidupannya stabil, dia bahkan sudah punya pekerjaan tetap. Hal itu sangat berbeda dengan si sulung Michael Bowers yang berusia 20 tahun. Si sulung kerap membuat masalah. Dia seorang pecandu narkoba dan sudah beberapa kali keluar masuk rehab. Hidupnya seolah tanpa tujuan. Sebagai seorang pecandu di usianya yang ke-20, Michael susah mendapatkan pekerjaan tetap. Untunglah Becky, sang ibu, selalu siap membantu. Dia berhasil memasukkan Michael bekerja di klinik Healing Hand Physical Therapy sebagai tukang kebun merangkap janitor. Tugas Michael merawat pekarangan klinik dan membersihkan ruangan klinik. Tapi sejak Michael bekerja di klinik, mulai terjadi pencurian uang. Si pemilik klinik mencurigai Michael lah pelakunya. Menanggapi tuduhan itu, Michael membantah, tapi si pemilik tak mau mengambil resiko. Dia mengatakan kepada Becky tidak akan melaporkan Michael ke polisi asalkan Michael keluar dari klinik itu selamanya. Sang ibu Becky pun tak bisa berbuat apa-apa. Michael memang tidak pernah beres dan selalu mengecewakan. Di sela kesibukannya yang padat, Becky senang dia dan suaminya Tony masih bisa meluangkan waktu bersama bermain tenis dengan pasangan Parsons. Mereka semua adalah pemain tenis yang cukup baik. Terkadang mereka berganti pasangan. Becky berpasangan dengan David, suami Kay, sedangkan Kay berpasangan dengan Tony, suami Becky. Hubungan kedua keluarga itu semakin erat dan harmonis. Hingga 4 tahun kemudian, tepatnya pada 2009, mulai timbul masalah. Semuanya berawal ketika Kay Parsons mendapat SMS misterius dari nomor telepon tak dikenal. SMS itu mengatakan, kalau kau ingin tahu suamimu tidur dengan siapa, pergilah ke alamat berikut ini. Kay yang terkejut segera menunjukkan SMS itu kepada suaminya David. Benar kau berselingkuh di belakangku? Tanyanya gusar. David hanya tertawa. Palingan kau kena prank, SMS itu pasti ulah temanmu yang usil. Sementara itu di rumah sebelah, Kay tidak tahu. Becky sedang bicara serius 4 mata dengan Tony, suaminya. Wanita itu mengaku selama 3 bulan dia selingkuh dengan tetangga mereka David, suami Kay. Menurut pengakuan Becky, awalnya mereka mengobrol lewat telepon. Kemudian hubungan itu semakin intens dan intim. Mereka berhubungan mesra di mana-mana, baik di rumah David saat anak istrinya pergi, di rumah orang tua Becky, bahkan di dalam mobil. Aku merasa bersalah dan tak bisa lagi menyimpan rahasia ini, kata Becky seraya minta maaf pada suaminya. Tony yang murka segera menelpon tetangganya Kay dan mengatakan, Kay, tahukah kau istriku dan suamimu berselingkuh selama ini? Tentu saja Kay terkejut, berarti isi SMS itu ada benarnya. Amarahnya tak terbendung lagi, sahabat yang bertahun-tahun dipercayainya ternyata telah mengkhianatinya. Kay melabrak David yang kini tak bisa lagi berkelit.
Pria itu mengaku memang dia berselingkuh dengan Becky, tapi dia sudah memutuskan hubungan mereka. David minta maaf pada Kay dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan bodohnya itu. Kay luluh sebab dia masih mencintai David dan ingin mempertahankan pernikahannya. Sementara itu di rumah sebelah, Tony juga sepakat memaafkan Becky setelah sang istri berkali-kali mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah skandal itu terbongkar, mudah ditebak. Persahabatan kedua keluarga hancur. Kay tak sudi lagi bertetangga dengan si pengkhianat Becky. Dia bertekad memboyong keluarganya pindah sejauh mungkin dari Becky. Kay pun mulai menawarkan rumah mereka untuk dijual. Tapi sebelum rumah itu terjual, sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Pada 24 Maret 2009, kurang lebih sebulan setelah terbongkarnya perselingkuhan David dan Becky, David berkunjung ke California untuk urusan pekerjaan. Meski David telah berjanji pada Kay, dia tak akan berselingkuh lagi. Kenyataannya, janji itu cuma muslihat David. Sepertinya pria itu tetap berpendapat istri tetangga lebih menggiurkan dibanding istri sendiri. Malam hari dari kamar hotelnya di California, bukannya menelpon keluarganya di rumah, David malah menelpon Becky selama berjam-jam. Bak remaja puber, keduanya bermesraan lewat ponsel. Sesungguhnya hubungan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Keduanya masih tetap berhubungan tanpa diketahui pasangan masing-masing. Paginya 25 Maret barulah David ingat pada istrinya Kay dan mencoba menelponnya di rumah. Tapi tak ada jawaban meskipun dia sudah berkali-kali menelpon. David yang khawatir lalu menelpon Tamara, teman istrinya. Tamara kaget karena tak pernah menerima telepon dari David sebelumnya. Wanita itu menjawab tidak tahu Kay di mana. David lalu menelpon tetangga sekaligus selingkuhannya Becky dan menanyakan apakah dia melihat istrinya. Becky pun menjawab tidak melihat Kay. Sementara itu, di pagi yang sama, seorang kontraktor yang akan merenovasi rumah keluarga Parsons datang dan mengebel pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Si kontraktor lalu menuju pintu belakang sebab menyangka si pemilik rumah tidak mendengar kedatangannya sebab sedang berada di belakang rumah. Tapi apa yang disaksikannya? Si kontraktor melihat pintu kaca pecah dan ada bercak darah. Kaca berserakan di lantai belakang. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun segera menghubungi 911. Pada saat yang sama, Michael, anak sulung Becky yang berdiri tak jauh dari situ mendatangi si kontraktor dan menanyakan ada apa. Si kontraktor menjelaskan penemuannya. Michael terkejut dan mengatakan saat dia pulang rumahnya kosong tapi pintu belakang terbuka dan seisi rumah berantakan. Sepertinya ada perampok yang sedang berkeliaran di kawasan perumahan itu. Tak lama polisi tiba di rumah Kay. Polisi mendapat informasi Kay hanya seorang diri di rumah sebab anaknya sedang di sekolah dan suaminya David berada di California. Ketika masuk, polisi melihat seisi rumah berantakan seperti ada perampokan. Yang lebih menyedihkan, mereka menemukan Kay di garasi dalam kondisi sekarat. Wanita itu pun segera dilarikan ke rumah sakit, tapi malang, Kay tak bisa bertahan dan meninggal dunia. Sehubungan dengan kasus ini, yang pertama diinterogasi adalah si kontraktor. Polisi sempat mencurigai pria itu, namun setelah mendengar penjelasannya yang panjang lebar, polisi pun melepaskannya. Selanjutnya, polisi menanyai tetangga yaitu keluarga Sears satu persatu. Seseorang juga telah masuk ke rumah mereka dan merampok barang-barang berharga. Saat kejadian, Becky dan Christopher berada di klinik, sedangkan sang suami Tony sedang bekerja sebagai supir truk. Anak-anak mereka berada di sekolah dan daycare. Bagi polisi, kejadian perampokan di dua rumah sekaligus agak ganjil, sebab biasanya usai merampok, apalagi dengan menewaskan penghuni, perampok akan langsung kabur dan bukannya malah merampok rumah lain hingga bisa meninggalkan jejak di mana-mana. Polisi kemudian menanyai Christopher, si anak kedua, alibinya kuat. Pagi itu dia bersama ibunya berada di klinik. Polisi bertanya padanya tentang latar belakang Michael dan Chris mengatakan Michael adalah pecandu. Kini perhatian polisi tertuju pada si anak sulung Michael sebab selain pecandu dia juga berada di dekat rumah Kay saat si kontraktor menelpon 911. Saat ditanyai polisi, pagi itu Michael mengaku pada Becky ibunya dia pergi mencari pekerjaan, padahal sebenarnya dia nongkrong di rumah seorang teman. Lalu saat pulang ke rumah, Michael melihat pintu rumah terbuka dan seisi rumah berantakan. Dia tidak tahu apa yang terjadi.
Untuk membuktikan kebenaran alibi Michael, polisi menanyai teman Michael dan sang teman membenarkan alibi Michael. Tapi polisi yang sejak awal curiga pada Michael merasa tidak puas. Mereka memeriksa sol sepatu Michael. Dan apa yang mereka temukan? Di sana tertancap serpihan kaca. Itu adalah serpihan kaca yang berhamburan di lantai belakang rumah Kay. Mengapa serpihan itu ada di sol sepatu Michael? Saat ditanya polisi, Michael tidak bisa menjawab. Sayangnya, bukti serpihan kaca di sol sepatu masih belum cukup untuk menahan Michael. Lagi pula, polisi menemukan pakaian yang dikenakan Michael bersih dan tidak ada tanda-tanda luka di tangannya yang biasanya dialami seseorang setelah menghajar orang lain. Polisi pun melepaskannya. Lalu bagaimana dengan David Parsons, suami Kay? Pria itu syok mengetahui kejadian yang menimpa istrinya. Polisi juga menanyainya, tapi David punya alibi kuat karena saat kejadian dia berada di California. Keesokan hari 26 Maret 2009, terjadi peristiwa mengejutkan yang menimpa Becky. Saat itu malam hari, Becky baru saja keluar kantor dan akan pulang. Tiba-tiba di parkiran klinik, seorang pria kulit hitam menghampirinya dan minta uang. Becky mengatakan dirinya tidak punya uang. Pria kulit hitam itu tampaknya marah lalu menembak kaki Becky. Untung saja luka tembakan itu tidak fatal. Becky segera melaporkan hal itu pada polisi. Kasus ini benar-benar aneh menurut polisi. Awalnya Kay dibunuh, sekarang giliran Becky diserang. Ada apa ini? Becky, kira-kira siapa yang ingin mencelakakan kau dan Kay? Apakah kalian punya musuh? Tanya polisi pada Becky. Becky akhirnya mengaku dia pernah berselingkuh dengan David, suami Kay. Meski begitu, Becky menegaskan tak mungkin David tega melakukan aksi keji kepada Kay dan dirinya. Wah, polisi merasa kecolongan. Ketika sebelumnya ditanyai, David tidak pernah menyinggung dia pernah selingkuh dengan tetangganya. Pria itu telah menyembunyikan sesuatu. Apalagi rahasia yang disembunyikannya. Polisi kembali menanyai David. Akhirnya pria itu mengaku sebenarnya dia telah memutuskan hubungan dengan Becky, tapi ketika sendirian di kamar hotel di California, dia tergoda menghubungi lagi tetangganya itu. David mengaku mereka bermesraan lewat telepon berjam-jam. Polisi jadi curiga pada David yang mengaku menelpon istrinya Kay pagi-pagi dan kemudian menelpon teman Kay untuk menanyakan keberadaan istrinya itu. Jangan-jangan itu semua hanya akal-akalan David untuk menunjukkan dia khawatir dan tidak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya dia sudah tahu pembunuhan Kay. Tapi lagi-lagi polisi tidak bisa menjerat David sebab bukti nihil. Semuanya hanya dugaan semata. Namun suatu hari, tiba-tiba polisi menerima informasi ada seorang napi di penjara yang melihat kasus Kay lewat TV dan ingin bicara dengan polisi. Polisi pun mendatangi napi itu di penjara. Siapa kau? Tanya polisi. Aku Jerry Jacobs, adik Becky Sears, dan aku tahu pembunuh Kay. Di luar dugaan polisi, Jerry Jacobs membeberkan semuanya. Becky sering menghubunginya perihal perselingkuhannya dengan David. Wanita itu bahkan sering menangis di depannya. Becky benci pada Kay dan ingin menyingkirkan saingannya itu. Kau tahu orang yang bisa melenyapkan Kay? Begitu suatu hari Becky bertanya pada Jerry adiknya. Wah, apa-apaan ini? Nekat kamu. Jawab Jerry yang langsung menolak berurusan dengan ide gila kakaknya itu. Karena Jerry menolak, Becky lalu meminta anak favoritnya Christopher untuk melakukan tugas itu. Kebetulan waktu itu Christopher tinggal di rumah Jerry, jadi dia bisa mendengar percakapan keponakannya itu dengan ibunya. Dia berkali-kali menelpon Chris dan merancang segala senario, termasuk membuat Kay jatuh dari tangga seolah itu adalah kecelakaan, kata Jerry pada polisi. Menurut Jerry, Christopher akan melakukan apapun demi ibunya. Hubungan mereka unik dan sangat dekat, begitu jelas Jerry pada polisi. Becky memanjakan Chris dengan berbagai hadiah, termasuk membelikannya mobil, bahkan rumah pribadi. Hal ini membuat Chris memuja sang ibu. Becky adalah segalanya baginya. Setiap saat Chris akan berusaha menyenangkan hati sang ibu. Menurut Jerry, tidak hanya itu. Becky juga melakukan hal gila pada Christopher. Dia mensuplai si anak dengan obat-obatan terlarang. Meskipun Chris bukan seorang pecandu, tapi lewat cara ini menurut Jerry, Becky berhasil menguasai dan mengendalikan sang anak sepenuhnya untuk melakukan semua keinginannya. Ketika polisi menunjukkan foto sebuah martil di TKP yang dipakai membunuh Kay, Jerry mengatakan martil itu adalah milik Becky sebab dia pernah melihatnya di garasi Becky.
Polisi merasa pengakuan Jerry cukup solid. Berbekal surat penggeledahan, mereka pun menggeledah mobil dan garasi Becky. Di mobil Becky, mereka menemukan bercak darah. Polisi pun menyeret Becky untuk diinterogasi dan meluncurlah pengakuan dari mulut wanita itu. Becky mengaku dia berselingkuh dengan David. Dialah yang mengirimkan SMS kepada Kay memberitahu David berselingkuh. Tujuannya agar Kay meninggalkan suaminya itu karena Becky menginginkan David seutuhnya. Tapi meski perselingkuhan itu kemudian terbongkar, Kay dan David tetap bersama, malah akan pindah ke tempat yang jauh. Becky marah. Kebenciannya pada Kay disampaikannya kepada anak kesayangannya Christopher. Tapi dia menegaskan tidak pernah meminta anaknya itu mencelakakan Kay. Tapi yang terjadi adalah pada pagi 25 Maret 2009, setelah Becky mengantar anak-anaknya ke sekolah, Chris menelponnya dan berkata, "Mam, jemput aku di ujung jalan." Becky heran, Chris menelpon minta dijemput. Ketika dia menjemputnya, Becky kaget melihat Chris masuk ke mobil, di wajahnya ada bercak-bercak darah. "Apa yang kau lakukan, Chris?" tanya Becky. "Aku sudah bereskan Kay untukmu, Mam," jawab Christopher dengan tenang. Panik, Becky lalu membawa Chris ke kantornya dan minta si anak mengganti bajunya dengan pakaian bersih. Mereka lalu merancang perampokan Becky di tempat parkir klinik pada malam hari untuk menyesatkan investigasi polisi. Becky minta Christopher menembak kakinya. Wanita itu ingin polisi menyangka ada orang lain yang ingin menghabisi keluarga Parsons dan Sears sehingga Chris terbebas dari kecurigaan. Kepada polisi, Becky menegaskan berkali-kali dia tidak pernah menyuruh Chris menghabisi Kay. Chris lah yang berinisiatif melakukannya demi membahagiakan sang ibu. Menurut polisi, Becky berusaha berkelit menjadi otak pelaku. Wanita itu ingin cuci tangan dan mengorbankan anak kandungnya, darah dagingnya sendiri. Dia bahkan menyerahkan pada polisi tas ransel Chris yang berisi pakaian penuh noda merah yang dikenakan Chris melakukan aksinya. Polisi akhirnya menahan Becky dan Christopher untuk diadili. Mereka tetap menyatakan diri tidak bersalah, tapi pengadilan memutuskan keduanya bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Ternyata selama ini bukan hanya Christopher yang dimanfaatkan ibunya, Michael si anak sulung juga menjadi korbannya. Kemungkinan Becky jugalah yang mencekoki Michael dengan obat-obatan hingga kemudian si anak jadi pecandu. Becky sengaja memasukkan anaknya bekerja di klinik supaya Becky bisa bebas mencuri uang klinik dan kemudian dengan sengaja membiarkan si pemilik klinik menuduh anaknya Michael mencuri uang itu. Kenyataannya, Michael tidak pernah sekalipun mencuri uang di klinik terapi itu. Polisi mengatakan Becky Sears tidak pernah mencintai siapapun. Dia tidak mencintai sahabatnya Kay, tidak mencintai suaminya Tony, juga tidak pernah mencintai anak-anaknya. Becky hanya mencintai dirinya sendiri. Atas kejahatan yang dilakukannya, tak sekalipun Becky menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan. Menurut polisi, Becky Sears menunjukkan ciri-ciri seorang psikopat. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.